Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah. Nah, biar lebih semangat jawabnya, Ibu ingin kalian menjawabnya itu dengan Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oh ya, salah ya. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, kita selalu bersyukur tentunya dengan kalimat hamdalah atas segala puji bagi Allah, yaitu yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Kita tidak bisa menghitung nikmatnya Allah, nikmat iman, nikmat rezeki, sehingga kita bisa berkumpul bersama, belajar bersama, dan kita bertemu di mata pelajaran pendidikan agama Islam pada pertemuan pertama. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta satu orang atau mungkin ketua kelas untuk memimpin jalannya doa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik. Setelah itu, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Silakan yang hadir bagi ikhwan atau bagi peserta didik laki-laki, silakan mengucapkan hadir, dan bagi akhwat atau bagi peserta didik perempuan, silakan menjawab dengan hadir. Ibu akan absen terlebih dahulu. Yang pertama Ahsan, yang kedua Zulkarnain, oke, yang ketiga Aulia, yang keempat Sabita, oke, yang kelima Marsha, oke, yang ketujuh ada Aisyah, yang kedelapan ada Rozak, oke, yang kesembilan ada Muhammad, oke, yang terakhir 10 ada Ali hadir. Oke, alhamdulillah semuanya hadir. Kalian membuka HP-nya terlebih dahulu, tapi kita tidak bermain HP, tapi Ibu ingin kalian scan atau masuk pada website menti.com yang berada pada layar. Silahkan di scan QR code-nya atau kalian masuk ke menti.com, kemudian masukkan kodenya 83622476. Setelah masuk, silakan kalian semua menjawab pertanyaan yang ada pada Mentimeter tersebut. Pertanyaannya adalah apa yang kalian ketahui tentang Fastabiqul Khairat. Silakan dijawab terlebih dahulu. Kita akan melihat jawaban dari kalian semua. Apa yang kalian ketahui tentang Fastabiqul Khairat? Nah, di sini banyak banget nih yang jawab. Ada yang jawab saling membantu katanya. Ada yang menjawab belum tahu. Nggak apa-apa ya. Kita di sini akan belajar. Jadi it's okay. Kemudian ada yang menjawab beramal, ada yang menjawab kebaikan, berlomba dalam kebaikan, berbuat baik, amal soleh. Kemudian tolong menolong dalam kebaikan, Masya Allah. Ternyata rata-rata anak-anak Ibu sudah dekat atau sudah familiar dengan istilah Fastabiqul Khairat. Jadi apa sih sebenarnya Fastabiqul Khairat itu? Nah, kita akan membahasnya pada materi bab 1 PAI kelas 10, yaitu tentang meraih kesuksesan dan kompetisi dalam pendidikan dan etos kerja. Setelah pembelajaran ini, Ibu harap kalian bisa membaca Quran Surat Al-Maidah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan, kemudian atau ayat 106 tentang etos kerja. Kemudian kalian bisa menghafal dan kalian bisa menganalisis asbabun nuzul dari tafsir Surat Al-Maidah dan Surat At-Taubah. Kemudian yang terakhir adalah kalian bisa menganalisis manfaat dan mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tujuan pembelajaran kita pada bab 1 kelas 10 PAI. Baik, sekarang kita akan membaca terlebih dahulu Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Ibu terlebih dahulu yang membaca, kemudian baru anak-anak mengikuti. Kita akan memulai dengan ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Silakan. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi.
fahkum bainahum bima anzalallah. Fahkum bainahum bima anzalallah. Wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum. Fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Baik, alhamdulillah. Kita sama-sama sudah membaca Quran surat Al-Maidah ayat 48. Nah, sekarang kita akan menganalisis hukum tajwid yang ada dalam surat Al-Maidah ayat 48. Apa saja itu? Kita akan belajar tentang mad, hukum mad, dan hukum nun sukun atau tanwin. Lihat yang bulatan kuning. Ya, yang bulatan kuning itu ada wa anzalna ilaika. Nah, di situ ada maqtadi. Ada yang tahu maqtadi apa? Ya, maqtadi atau mat asli yang dibaca panjang 2 harokat. Nah, di situ maqtadi bertemu dengan hamzah, maka ia dibaca panjangnya 4 atau 5 harokat. Nah, karena hamzahnya berada di lain kata, maka dia disebut dengan mad jaiz munfasil. Nah, selanjutnya kita masih cari yang bulat ya. Itu adalah hukum mad. Selanjutnya yang bulatan selanjutnya ada warna merah. Nah, di warna merah itu yang dibuletin itu ada kata ja'a. Nah, ja'a sama seperti wa anzalna ilaika. Itu adalah maqtadi yang bertemu dengan hamzah. Namun di sini bukan namanya mad jaiz munfasil. Kenapa bukan mad jaiz munfasil? Karena di sini ja'a hamzahnya berada pada satu kalimat atau satu kata yang sama, ja'a. Maka dia disebut dengan mad wajib muttasil. Panjangnya berapa? Panjangnya sama 4 atau 5 harokat. Kemudian yang selanjutnya kita sekarang beralih ke yang di highlight, yaitu warna biru dan warna ungu. Ini adalah hukum nun sukun atau tanwin. Di situ ada musaddiqan 5. Nah, yang ditandai itu adalah fathah tanwin bertemu dengan lam tasydid. Maka dia berlaku hukumnya atau dibacanya dengan memasukkan nun sukun atau tanwinnya ini ke dalam huruf lam. Jadi dia tidak dibaca nun lagi, dia dibaca musaddiqan, tapi dia langsung musaddiqan 5. Dan ini dihukumi namanya adalah idgham bila gunnah.
Kemudian yang selanjutnya yang highlight warna ungu. Di sini ada wa muhaiminan alaih. Wa muhaiminan alaih. Di situ ada nun yang berfathah tanwin bertemu dengan huruf ain. Maka dia berlaku dibaca jelas atau disebut dengan izhar. Nah, setelah kita melihat bagaimana identifikasi hukum tajwidnya, sekarang Ibu ingin kalian nanti setelah ini kan kita baru bahas 4 ya. Nah, nanti kalian identifikasi hukum tajwid yang lain yang berada pada surat Al-Maidah ayat 48 ini. Kalian silakan diskusi bersama dengan teman sebangkunya. Selanjutnya kita akan masuk pada terjemahan surat Al-Maidah ayat 48. Kita akan memahami arti dari surat Al-Maidah ayat 48 ini. Oke, Ibu minta 4 orang untuk membacakan artinya. Silakan. Siapa yang mau? Oke, boleh, silakan. Baik, terima kasih Ahsan sudah membacakan terjemahan dari surat Al-Maidah ayat 48 ini. Baik, menurut kalian semua ya, kalimat apa sih yang menjadi inti dari surat Al-Maidah ayat 48 yang akan kita bahas di materi ini? Ada yang tahu? Oke, boleh Aisyah? Fastabiqul khairat, benar. Kita akan membahas fastabiqul khairat, yaitu artinya kalau di Al-Maidah 48 ini, maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan atau berlomba-lombalah dalam kebaikan. Oke. Baik, setelah kita mengetahui apa sih yang di-highlight di surat Al-Maidah 48 ini, sekarang kita menelusuri makna ayat dalam surat Al-Maidah 48 ini. Jadi di sini secara tegas Allah itu memerintahkan kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, dan setiap mukmin yang melakukan kebaikan maka ia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berlomba-lomba dalam kebaikan ini adalah ajakan untuk melakukan kebaikan yang dimulai dari diri kita sendiri. Jadi ketika kita melakukan kebaikan maka hendaklah kita mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan itu juga gitu. Jadi kita tidak melakukan kebaikan sendiri, tapi kita juga mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Dan kenapa sih kok kita disuruh untuk segera dalam melakukan kebaikan? Ada yang tahu jawabannya? Kenapa kita disuruh buru-buru, atau bukan buru-buru sih, tapi kenapa kita harus menyegerakan melakukan kebaikan? Ya, karena dunia ini hanyalah sementara. Kita nggak ada yang tahu 1 menit atau 2 menit lagi apakah kita masih hidup di dunia. Maka daripada itu kita disuruh untuk menyegerakan melakukan kebaikan. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada manfaat yang diperoleh dari perilaku kompetisi dalam kebaikan. Ada yang mau menyebutkan manfaat apa saja ya yang diperoleh? Oke, boleh. Yang pertama adalah memperoleh ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menjadi manusia yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, mempercepat penyelesaian pekerjaan ketika kita melakukan kebaikan, kita bersegera dalam kebaikan. Kemudian yang keempat, ya kita akan termotivasi untuk menjadi lebih baik. Kemudian yang kelima, ya menjadi pribadi yang lebih disiplin dan tanggung jawab. Kemudian yang terakhir adalah kita dapat mempererat hubungan antar sesama, dan inilah manfaat yang diperoleh. Jadi udah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita juga menjadi lebih baik, pribadi yang lebih baik, dan kita juga bisa loh mempererat hubungan kita, menjaga hubungan baik kita dengan sesama manusia. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke studi kasus. Nah, di sini ada sebuah studi kasus tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi Ibu bacakan dulu soalnya. Sekolah mengadakan lomba mengumpulkan donasi untuk korban bencana. Raffi mengajak teman-temannya ikut berdonasi sesuai kemampuan masing-masing. Sementara itu Dimas berkata, buat apa sih ikut? Itu kan bukan urusan kita gitu ya. Kemudian dia mengajak teman-temannya untuk tidak berpartisipasi. Nah, dari studi kasus ini silakan kalian pahami. Kemudian silakan kalian diskusikan gitu. Siapa sih yang sudah menerapkan atau mempraktikkan fastabiqul khairat di kasus ini? Siapa? Raffi, betul Raffi. Kenapa Raffi? Karena
dia melakukan kebaikan dan dia mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Nah, kemudian bagaimana pendapat kalian tentang sikap Dimas? Ya, sikap Dimas ini kurang baik. Ya. Kenapa kurang baik? Karena dia tidak melakukan kebaikan dan dia malah mengajak orang lain untuk tidak melakukannya juga. Nah, kalau misalkan kalian menjadi teman Dimas, apa sih yang kalian akan lakukan? Mengajaknya. Oke, mempraktikannya dulu, contohin Dimas dulu ya untuk melakukan kebaikan dengan mengajaknya dan dengan cara yang santun, tidak dengan menghina Dimas, tidak dengan mengolok-olok Dimas karena perbuatan atau sikapnya itu. Oke, nah dari kasus ini kita belajar gitu ya bahwa berlomba-lomba dalam kebaikan itu bukan tentang siapa yang berbuat baik lebih banyak, tapi siapa orang yang kemudian berbuat kebaikan dan dia menginspirasi orang lain atau mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan tersebut. Nah, sekarang karena kalian sudah memahami nih tentang fastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan, silakan kalian buka lagi menti.com-nya, kemudian kalian jawab pertanyaan selanjutnya, yaitu setelah mempelajari Quran Surat Al-Maidah ayat 48, bagaimana sih cara menerapkan fastabiqul khairat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, silakan dijawab. Oke, sudah ada yang menjawab? Iya, banyak juga ya. Oke, Ibu akan bacakan. Ada yang bilang membantu teman yang mengalami kesulitan belajar, boleh fastabiqul khairatnya. Kemudian berlomba dalam beribadah seperti sholat tepat waktu dan membaca Quran. Oke, ada juga yang jawab belajar dengan sungguh-sungguh tanpa menyontek. Terus berlomba meraih prestasi dengan cara yang jujur dan banyak lagi, masya Allah. Berarti kalian sudah memahami terkait fastabiqul khairat atau terkait dengan materi pembelajaran yang kita belajar hari ini. Nah, setelah ini Ibu ingin membagi kalian dalam sebuah kelompok, gitu ya. Dan kemudian kita akan membuat sebuah proyek tentang aksi nyata fastabiqul khairat. Jadi kalian lakukan satu aksi nyata yang mencerminkan semangat fastabiqul khairat di lingkungan sekolah atau masyarakat. Outputnya berupa dokumentasi kegiatan dan laporan singkat yang berisi nama kegiatan, tujuan, hasil pelaksanaan, hikmah yang diperoleh. Dan ini dikerjakan secara kelompok. Jadi minggu depan kita akan mendengarkan pemaparan materi dari pemaparan presentasi dari kelompok-kelompok yang sudah melakukan proyek ini. Oke, jadi pada intinya kita perlu menjadi seorang individu yang senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan dan memberikan manfaat bagi sesama. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Begitu saja dari Ibu, dan cukup pembahasan pada materi pertemuan pertama. Semoga anak-anak semua dapat memahami pembelajaran pada hari ini. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.